Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur masih diberi hidup, masih dipelihara Tuhan untuk beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Kasih-Nya yang begitu besar mengalahkan dunia. Dan di momen Natal ini biarlah kita terus mengingat kasih setia Tuhan terhadap kita orang berdosa. Mari khususnya yang saat ini letih lesu dan berbeban berat, dimanapun saudara saat ini berada, kita datang kepada Tuhan dalam ibadah online yang sederhana, penuh hormat, tertib, dan sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan memberikan persembahan serta memohon berkat-Nya. Sebelum kita mulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengundang saudara-saudara bersaat teduh sejenak, memohon nikmat, bimbingan, dan tuntunan Roh Kudus, agar kita semua dilayakkan di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersaat teduh. Amin. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengundang saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Suci, Suci, Suci. Dengan penuh kesadaran kita menghadap kehadapan Allah yang Maha Kudus dan mengingat keberdosaan kita, namun kita sungguh sukacita beroleh Juru Selamat, diberikan anugerah keselamatan, dan biarlah kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita pujikan pujian Suci, Suci, Suci.
Mari kita teruskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan pujian berikutnya. Kita mengingat kasih Allah yang begitu besar atas kita orang berdosa. Dan di momen Natal ini, biarlah kita selalu mengingat kasih kemurahan Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia. Mari kita pujikan kasih Allah.
Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kehidupan baru kepada kami, memberikan kesegaran. Bahkan kami masih diberikan perlindungan, diberikan iman yang teguh untuk percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh itu adalah anugerah yang terbesar yang kami terima. Kami mengingat begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat baik itu jasmani ataupun rohani yang kami terima hari lepas hari. Kami mengucap syukur untuk keuangan, untuk ekonomi, untuk bisnis, pekerjaan, usaha kami, studi kami, untuk setiap kegiatan aktivitas kami yang masih Tuhan memberikan kesempatan, bahkan Tuhan berkati. Bahkan Kau masih memberikan perlindungan kepada kami untuk menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya yang bisa mencelakai kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Ada begitu banyak tantangan, ancaman, godaan yang bisa merenggut iman kami, mengganggu iman kami. Seandainya Engkau tidak melindungi kami, maka kami akan hilang. Untuk itu kami berucap syukur kepada-Mu ya Bapa atas kebaikan hari lepas hari yang kami terima. Bapa di surga, kami juga datang di hadapan-Mu yang Maha Kudus, sadar dan mengetahui bahwa kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Sebagai orang yang berdosa, kami mengaku bersalah, telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, hati, kata-kata, sikap, motivasi, yang semuanya adalah terang benderang di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Dan tidak ada satupun dosa-dosa pelanggaran kami yang bisa atau sanggup kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, dan kiranya darah Kristus yang tercurah di Golgota membasuh kami satu persatu, melayakkan kami untuk meneruskan ibadah online pada pagi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, melalui ibadah online yang sederhana ini, dimanapun kami berada, kami tetap bisa memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Kami bisa berbakti kepada-Mu, mendengarkan firman, serta beroleh kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu tentang khotbah di bukit. Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan apapun yang kami butuhkan untuk bisa mengerti firman Tuhan dengan baik, dengan benar. Dan hamba-Mu yang telah mempersiapkan khotbah ini, biarlah Engkau arahkan sebagian rupa, sehingga pemberitaan firman bisa dilakukan dengan benar, dengan baik, dan sejelas-jelasnya. Kami sadar bahwa firman, dimanapun firman Tuhan diberitakan, setan, iblis pasti tidak akan tinggal diam. Karena itu kami mohon Roh Kudus menguatkan setiap kami untuk bisa tetap berkonsentrasi penuh mendengarkan, menyimak pemberitaan firman Tuhan. Bahkan kami diubahkan sedemikian rupa untuk hidup makin hari makin memuliakan Tuhan, dan diberikan kekuatan untuk menghadapi segala godaan dan gangguan setan dalam bentuk apapun. Apakah itu pikiran yang membara kemana-mana, apakah kelelahan, mengantuk, dan sebagainya. Berikanlah kami kesegaran, kesehatan, dan apapun yang kami butuhkan untuk bisa menyimak firman Tuhan dengan baik. Berikan kami hati yang terbuka pada saat kami menerima koreksi dari firman Tuhan. Berikan kami hati yang sukacita, tunduk pada firman Tuhan, dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan di dalam aktivitas kehidupan kami hari-hari lepas ke depan.
Bapa di surga, kalau pada kesempatan pagi hari ini kami juga boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, biarlah kami memberikan yang terbaik untuk memperlebar kerajaan di muka bumi ini. Dan berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya, supaya hanya memprioritaskan segala sesuatu yang memuliakan Engkau, bukan hanya sekedar program-program. Apapun yang kami lakukan sungguh-sungguh karena cinta Tuhan dan meninggikan Engkau. Bapa di surga, kami juga akan menaikkan pokok doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami menjelang tahun-tahun politik, mesin-mesin politik sudah mulai memanas. Kami tetap titipkan kepadamu untuk keharmonisan, kedamaian, ketentraman bangsa dan negara. Berkatilah seluruh para pemimpin kami, baik dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai yang terkecil sekalipun. Juga kami berdoa untuk para ketua partai politik yang saat ini mencalonkan calonnya untuk menjadi presiden maupun wakil presiden. Bapa di surga, kami mohon Engkau membimbing kami, mengarahkan kami kepada siapa Engkau berkenan kami dipimpin. Dan biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atas pemimpin yang sudah Engkau tunjuk. Kami tidak lupa juga berdoa untuk lingkungan tempat tinggal kami, sekitar kami, di mana kami bekerja, berusaha, pelayanan, beraktivitas, dan tinggal. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh bekerja dengan baik, melayani dengan baik. Bahkan kami boleh menjadi teladan. Kami boleh ikut berpartisipasi. Dan tolonglah kami supaya kami di dalam bersikap, di dalam berkata-kata, di dalam pergaulan, Roh Kudus selalu memimpin kami supaya kami boleh menjadi terang di tempat tinggal di mana kami Engkau tempatkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pagi hari ini di mana seluruh hamba Tuhan, seluruh pendeta, seluruh pastor, seluruh penginjil, misionaris, bahkan para pelayan agama yang pada pagi hari ini memberitakan firman Tuhan. Berkati mereka, biarlah Roh Kudus bekerja atas diri mereka, supaya firman-Mu sungguh-sungguh diberitakan dengan benar dan nama-Mu ditinggikan. Dan hanya firman-Mu yang kami beritakan, dan firman-Mu itu tumbuh berbuah manis, lebat bagi kemuliaan-Mu. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, khususnya yang di pedesaan dan pedalaman yang saat ini mengalami kesulitan, baik itu ekonomi, di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, di dalam hubungannya dengan pasangannya, dengan anak-anak, dengan keluarganya. Tuhan, kiranya Kau campur tangan, sehingga dia bisa melayani dengan penuh sukacita, bahkan dengan kekuatan yang datang daripada-Mu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk seluruh SDT di mana Tuhan tempatkan, yang mungkin saat ini mengalami berbagai macam problem, kesulitan, kesukaran. Berkatilah para ketua, para staf, bahkan seluruh mahasiswa, apapun yang sedang mereka alami kesulitannya saat ini, khususnya yang berkaitan dengan operasional SDK ataupun seminar. Tuhan, Kau mengetahui kebutuhan mereka, biarlah Engkau sendiri yang menjawab,
dan mencukupkan kebutuhan mereka, dan pakai kami ya Tuhan yang berkelebihan untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada STT ataupun seminari dan para hamba Tuhan yang di pedesaan dan pedalaman, serta memakai berkat-Mu itu untuk mendukung pelayanan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para mahasiswa yang saat ini bergumul untuk menyelesaikan studinya, baik S1, S2, S3. Bapa, kiranya Roh Kudus menolong mereka, supaya mereka bisa menyelesaikan studinya dengan tepat waktu, bahkan memakai ilmunya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik itu rohani maupun jasmani. Apapun sakit mereka ya Tuhan, asal Engkau jamah, mereka akan sembuh. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka, sehingga mereka kembali bersukacita, menikmati kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Berkati juga keluarga yang merawat, baik itu di rumah sakit maupun di rumah. Berkati juga untuk kebutuhan mereka. Tuhan sendiri yang cukupkan untuk pemulihan mereka. Dan biarlah mereka Tuhan tarik sendiri, supaya mereka kembali melayani Tuhan dan diberi hati yang baru setelah menikmati kesembuhan itu. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi, bahkan bangkrut, dipecat, ataupun usahanya tidak berkembang, bahkan tidak tahu lagi ya Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan apapun yang mereka butuhkan, sehingga mereka bisa dipulihkan kembali dan merasakan cinta kasih Tuhan dan memakai berkat-berkat Tuhan untuk melayani. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari gereja, ingin undur dari persekutuan. Biarlah kasih Tuhan merampas mereka kembali dari dunia ini, dari cemar dunia ini, dan diberikan hati yang baru yang berkobar-kobar giat melayani Tuhan. Apapun yang kami alami, masih ada Tuhan. Pertolongan campur tangan Tuhan itu sudah cukup buat kami. Bapa di surga, kami juga ikut bersukacita dengan saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun ataupun memperingati anniversary pernikahan, hari jadi, dan sebagainya. Tuhan kiranya Engkau sendiri yang mengungkapkan sukacita mereka, dan selalu ingat semuanya itu karena anugerah-Mu. Kami bahkan berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini rindu untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menjawab kerinduan mereka dengan cara dan jalan Tuhan, serta waktu Tuhan. Karena kami tahu semuanya itu terbaik buat kami. Bapa di surga, kami serahkan seluruh masa depan kami, hidup kami, keluarga besar kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami hidup senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap permasalahan, kesukaran, problem yang kami hadapi. Dan kami siap menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita
kembali memuji Tuhan semua karena anugerah-Nya. Apapun yang bisa kita lakukan, kalau kita bisa percaya kepada Yesus, kepada Juru Selamat, itu juga karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena apapun dari yang ada pada kita, tetapi karena anugerah-Nya. Bahkan saat kita rindu untuk melayani dipanggil Tuhan, itu juga karena anugerah-Nya. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerah-Nya.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Kita buka Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26. Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan menggali firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan tentang khotbah Yesus di bukit. Satu khotbah yang cukup terkenal, dan biarlah kita terus mengingat pesan-pesan Tuhan menjelang kita memasuki Natal. Saudara-saudara, khotbah di bukit ini dilakukan di sebuah bukit di Galilea di Israel. Tempat ini menjadi sangat terkenal karena disinilah Yesus memberikan khotbah yang sangat terkenal itu. Jadi kalau kita melihat, bahkan khotbah ini sudah kita ketahui sejak kita sekolah minggu. Khotbah ini ada dua kata di dalamnya, yaitu berbahagialah, atau dalam bahasa aslinya diberkatilah. Ya tentu saja kalau orang diberkati Tuhan pasti dia akan berbahagia, ya. Diberkatilah. Dan kata yang kedua adalah celakalah. Jadi ada dua kata yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Kita akan melihat satu persatu, ya, menggalinya satu persatu. Yang pertama,
berbahagialah atau berkatilah. Jadi ini adalah ucapan yang membuat kita bahagia karena diberkati Tuhan. Artinya tidak ada yang lebih berbahagia ketika berkat itu diucapkan oleh Tuhan sendiri. Tapi mari kita lihat berbahagia dalam hal apa saja yang Tuhan maksudkan. Ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita tetap berbahagia, bersukacita. Karena kita diberkati dalam kondisi itu. Jadi sebenarnya apapun kondisi kita seharusnya berbahagia. Karena Tuhan ada di sekitar kita. Karena Tuhan tahu keadaan kita. Karena Tuhan siap sedia menolong kita. Dan berikut ini adalah beberapa hal yang dimaksud. Ada 4 ya. Berbahagialah. Di situ kita lihat miskin tapi empunya kerajaan Allah. Lapar dipuaskan. Menangis akan tertawa. Kemudian orang membenci kamu karena anak manusia. Upahmu besar di surga. Jadi ini adalah ucapan-ucapan berbahagialah atau diberkatilah. Dan mari kita menengok satu persatu. Miskin yang punya kerajaan Allah. Ini kedengarannya kontradiksi ya. Kita miskin, kekurangan. Tapi kalau kita diminta untuk berbahagia, mungkin bagi orang yang di luar Kristus, di luar juru selamat, mereka akan putus asa. Karena mereka meratapi kemiskinan, ketidakmampuannya untuk membeli sesuatu, ketidakberdayaannya. Tetapi di sini Tuhan tegaskan, miskin sebab engkau ada yang empunya kerajaan Allah. Tentu saja bukan seadanya orang miskin ya bisa empunya kerajaan Allah. Tetapi kalau kita melihat konteks keseluruhan dari kitab suci adalah yang dimaksud mereka yang miskin namun mereka di dalam Tuhan, di dalam juru selamat, tetap beriman teguh kepada Tuhan. Apapun yang mereka alami, mereka tetap bersandar kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Tapi kalau kita renungkan, sudah miskin di dunia, kelak kalau kemah kita di muka bumi ini, di bumi ini dibongkar Tuhan, kita tidak tahu akan kemana, selamat atau tidak. Maka itu adalah orang yang paling menderita, paling mengenaskan. Tetapi orang yang sudah punya juru selamat, dia pasti selamat. Sekalipun di dalam dunia ini dia tidak mempunyai apa-apa, dia miskin.
Mungkin dia memiliki kendala di dalam membeli sesuatu yang dia inginkan. Tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berbahagia. Karena keadaan aslinya adalah kita diberkati dalam keadaan kita seperti itu. Jadi khotbah di bukit ini mungkin kedengarannya asing bagi orang non-percaya. Kedengarannya seperti paradoks, tidak masuk akal dan sebagainya. Tapi saudara, ini adalah firman Tuhan. Janji Tuhan sendiri kepada orang percaya. Dan kalau saudara tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janji ini tidak berlaku buat saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Yesus sendiri adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Firman yang hidup, sumber kebenaran, dan kebenaran itu sendiri. Jadi keseluruhan khotbah di bukit ini adalah ajaran Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Sebenarnya kalau kita melihat siapa sih yang mendengarkan khotbah di bukit ini? Khotbah ini disampaikan oleh Yesus kepada para murid dan orang banyak yang datang padanya untuk mendengarkannya. Khotbah ini menjadi terkenal karena menjadi sumber pengajaran utama bagi para pemuja. Menurut kerangka karang Matius, pemberitaan Yesus di Matius 5 ayat 7, ini sejajar dengan berita Musa yang menerima 10 firman Tuhan di Gunung Sinai. Sebutan khotbah di bukit pertama kali diberikan oleh Santo Agustinus sekitar abad 300 tahun 392 Masehi. Dan 4 ucapan bahagia Yesus adalah juga 4 ucapan celaka yang ada hubungannya atau sangkut pautnya dengan kehidupan Kristen dan gereja. Yang memang pokok khas dari Lukas adalah perhatikan kata setiap hari. Bagian pertama terdiri dari 9 ucapan bahagia dan berkat yang mengatakan bahwa dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah akan ada pembalikan nilai-nilai secara besar-besaran. Ucapan-ucapan bahagia disampaikan dalam bentuk indikatif, bukan imperatif. Ucapan-ucapan itu adalah pernyataan mengenai suatu kehidupan yang sama sekali lepas dari suatu persekutuan tertentu, Yahudi ataupun Kristen, dan berlaku untuk semua orang. Di sini para murid disapa dan juga orang banyak dengan kata-kata yang imperatif. Bagaimana para murid harus mengikuti kehidupan ideal dimanapun. Sejumlah contoh praktis menyusul memaparkan cita-cita kerajaan dalam kehidupan ini. Dosa sudah menguasai dunia ini. Pembunuhan, perzinahan, sumpah, permusuhan, semuanya dilarang oleh ukuran mutlak kerajaan itu. Jadi kata berbahagialah atau diberkatilah, ini adalah ucapan yang membentuk kita bahagia karena kita diberkati Tuhan. Miskin, lapar, menangis, dibencikan anak manusia karena Kristus karena Juru Selamat. Di bagian awal tadi kita melihat miskin ditegaskan, kita diberkati karena kita yang punya kerajaan Allah. Asal beriman teguh kepada Kristus Juru Selamat. Jadi sekali lagi, jangan sampai miskin di dunia ini lantas
kemudian menderita di neraka tanpa juru selamat. Karena harus menanggung sendiri seluruh dosa-dosa dari lahir sampai mati tanpa juru selamat. Jadi meskipun kita miskin, tidak mempunyai apa-apa, berbahagia, kita ini diberkati. Meskipun orang luar sekitar kita atau semua orang tidak melihat itu dan melihat itu sebagai suatu penderitaan, tapi kita tetap bisa bersukacita, kita tetap bisa berbahagia, karena kita yang punya kerajaan Allah di dalam Kristus. Kedua, lapar dipuaskan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan yang cukupkan semua, Tuhan yang memelihara, Tuhan tahu kesulitan kita di dalam mencari makan, bekerja, usaha dan sebagainya. Amsal 30 ayat 8-9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencembarkan nama Allahku. Meskipun mungkin saat ini kita kekurangan, bahkan kita kelaparan, Tuhan tahu. Bukan hanya sekedar tahu, Dia siap menolong kita. Cara Tuhan, jalan Tuhan itu ajaib. Dan Dia adalah yang punya segalanya, sumber segalanya. Maka kita tak perlu takut dan khawatir. Sepanjang kita sudah melakukan tanggung jawab kita dan tetap berharap kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, selalu bersyukur di dalam kondisi kekurangan kita. Firman Tuhan katakan kita tetap berbahagia karena kita diberkati. Karena kelak kita akan dipuaskan di dalam kelaparan kita yang mungkin saat ini kita hadapi. Yang ketiga, menangis akan tertawa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menangis dan tertawa ada dua hal yang silih berganti. Menangis karena sedih, karena beban, problem, tekanan hidup. Tertawa mungkin karena bahagia atau hal-hal yang menyenangkan hati. Keduanya mempunyai waktu sendiri-sendiri, dan Tuhan tahu itu. Jika saudara menangis karena betapa beratnya beban hidup di dalam mengikut Tuhan, berbahagialah, diberkatilah oleh Tuhan dengan pertolongan campur tangan Tuhan. Yang keempat, orang membenci kamu karena anak manusia, upahmu besar di surga. Nenek moyangmu memperlakukan pada anak. Kita tahu bahwa juru selamat dibenci, dihasut, dipersekusi, dan banyak lagi. Kalau juru selamat Tuhan kita mengalami demikian, renungkan apakah kita di dalam mengikut Tuhan ingin lepas total dari semua itu. Dan iblis menawarkan itu, menawarkan Yesus yang lain, Yesus yang lain yang siap memberikan semua itu kepada saudara. Kalau kita dibenci karena mengikut juru selamat, firman Tuhan berkata, berbahagialah, diberkatilah, karena upahmu besar di surga. Itu janji Tuhan. Jadi betapapun beratnya saudara mengikut Tuhan, kita mengikut Tuhan,
Bahkan mungkin disepelekan, dianggap pelayanan kita itu tidak ada apa-apanya, kecil, remeh-temeh. Atau bahkan mungkin pelayanan kita tidak dihargai. Ataupun dalam hidup mengikut Tuhan kita banyak diasingkan oleh orang-orang karena kita mengikut Tuhan. Betapapun beratnya mengikut Tuhan, Dia sendiri yang menyediakan kekuatan itu. Maka mintalah kepadanya agar senantiasa dikuatkan, agar senantiasa dihiburkan. Kalau kita melihat dari khotbah Yesus di bukit ini, dari satu kata itu, berbahagialah atau diberkatilah, apakah ini cocok dengan teologi kemakmuran? Apakah cocok dengan pengertian dan penafsiran para hamba Tuhan yang berpandangan bahwa ikut Yesus pasti kaya, pasti berkelimpahan di dalam hal materi? Dan apakah sesuai dengan spirit materialistis dunia lainnya? Jika saudara mempraktikkan ini, bertobatlah. Jangan beritakan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Jangan mengarang bebas. Jangan membawa masuk ke dalam spirit-spirit duniawi materialistis ke dalam gereja yang hanya akan meracuni jemaat. Tetapi arahkanlah jemaat untuk makin dekat dengan Juru Selamat, makin mengenal Juru Selamat, makin melayani dan memuliakan Dia. Bukan diarahkan pada diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok sendiri. Yang teosentris, kristosentris, bukan antroposentris. Bukan meninggikan kehendak bebas diri sendiri, tetapi ikut apapun kehendak Tuhan atas hidup ini. Yang terjadi apapun dalam hidup ini, kita berserah kepada Tuhan. Tapi kita juga tidak melepaskan tanggung jawab kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengutip quotes dari F.F. Bruce yang sangat bagus. God bestows His blessings without discrimination. The followers of Jesus are children of God, and they should manifest the family likeness by doing good to all, even to those who deserve the upside. Jadi Allah melimpahkan berkat-berkat-Nya tanpa membeda-bedakannya. Para pengikut Yesus adalah anak-anak Allah, dan mereka harus mewujudkan keserupaan dengan keluarga, dengan berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang pantas menerima hal sebaliknya. Maksudnya orang-orang yang membenci kita. Kita pun harus berbuat kasih kepada mereka. Selanjutnya mari kita lihat kata-kata yang berikutnya. Celaka. Ini adalah ucapan yang mengerikan kepada siapa Tuhan menunjukkannya. Kata-kata firman-Nya sungguh berkuasa. Maka jika kata celaka yang keluar dari mulutnya, saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya ini. Dan seharusnya kita semua menghindar dari teguran Tuhan, menjauhi larangan. Ada empat kata yang disebutnya yang harus kita waspadai. Kaya atau nafsu tamak yang tanpa henti, yang tidak menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Kenyang, nah ini urusan perut ya. Nafsu tamak diri sendiri. Kemudian tertawa, apalagi kalau itu tertawa di atas penderitaan orang lain demi meraih suatu ambisi.
dipuji semua orang, apalagi yang seharusnya pujian itu ditujukan untuk Tuhan. Mari kita gali satu persatu. Hai kamu yang kaya, dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Tetapi waspada manakala kekayaan itu membuat kita makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari persekutuan orang percaya, makin jauh dari gereja. Karena dimanapun, di mana harta berada, di situlah hatimu berada. Juga kalau sampai kita lupa diri dan menjadikannya sebagai suatu penghiburan atau spirit materialistis, seharusnya Tuhan dan firman-Nya adalah sumber penghiburan kita dan Roh Kudus yang menghibur kita. Inilah penghiburan sejati yang bernilai kekal dan bukan yang sementara dari dunia ini. Yang kedua, yang sekarang ini kenyang. Perhatikan. Yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Saudara-saudara, kenyang adalah urusan perut. Dan orang bilang gara-gara urusan perut bisa timbul perang. Karena itu siapapun yang kenyang adalah ia ingat Tuhan yang memberikannya, memberikan berkat itu. Jangan sampai lupa Tuhan, apalagi sombong dan defense semuanya atas usaha sendiri. Banyak orang yang defense demikian. Ya semuanya itu kan aku raya, aku capek, aku dapatkan karena usaha kerasku dari muda sampai tua. Iya betul. Tetapi tanpa berkat Tuhan semuanya akan sia-sia. Segiat apapun, sekeras apapun usaha yang kita lakukan, tanpa berkat Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Betapapun kita melakukannya dengan rajin, bangun pagi-pagi, tidur larut malam, tanpa berkat Tuhan, semuanya akan sia-sia. Oleh karena kita membutuhkan berkat Tuhan setiap saat. Berikutnya, yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Nah, saudara yang berprofesi pelawak, hati-hati ya. Dan simak baik-baik firman Tuhan ini, bukan berarti secara mutlak, tapi harus kita lihat konteksnya secara keseluruhan dari kitab suci. Tertawa menghibur orang yang sedih itu boleh dan tentu itu baik supaya dia terhibur, apalagi orang yang lagi kesusahan. Jadi tertawa biasanya berurusan dengan suasana hati yang sukacita, tetapi sungguh parah jika mentertawakan kesusahan orang lain tanpa mempedulikannya atau acuh, cuek. Kita bisa bersukacita setelah melihat campur tangan Tuhan yang ajaib itu. Mentertawakan betapa bodohnya kita ketika kita khawatir, cemas, dan takut saat menghadapi problem. Kemudian pertolongan Tuhan yang simpel itu datang. Jalan keluarnya dengan mudah. Kita bisa boleh mentertawai kebodohan kita. Oh iya, kenapa dulu aku sampai takut, cemas, khawatir secara berlebihan. Oleh karena itu bersukacitalah karena Tuhan telah menolong. Tertawakanlah segala problem kesusahan depan hidup yang dulu telah makan kita, dan kita kini sudah dilupakan Tuhan daripadanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Nah ini yang terakhir ini mengerikan kan? Semua orang celakalah jika semua orang yang memuji kamu secara demikian juga
nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menikmati pujian, sanjungan semua orang itu sungguh baik. Bisa membuat kita tergelincir, lupa daratan, lupa Tuhan yang seharusnya mendapatkan hormat, sembah, pujian, dan syukur. Dan jangan mencuri atau mendompleng kemuliaannya, menilai diri sendiri yang layak dipuji hingga lupa Tuhan. Saya suka heran dengan banner poster yang besar di jalan-jalan, yang foto pembicaranya lebih besar dari salib atau ayat firman Tuhan yang akan dibahas dalam suatu KKR ataupun persekutuan. Seolah-olah Tuhan lebih rendah dari si pembicara. Dan jika si pembicaranya menikmati hal tersebut, jika pembicara itu menikmati pujian itu, bukankah hanya akan membuat dia tergelincir, mencuri, dompleng kemuliaan Tuhan, kalau dia menikmati pujian itu. Jadi waspada saat kita dipuji, kembalikan segala pujian itu kepada Tuhan, karena memang hanya Dia yang layak. Kita ini hanya alatnya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pokok-pokok ajaran khotbah di bukit berisi ajaran-ajaran yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Beberapa ajaran tersebut antara lain berbicara tentang kerendahan hati dan ketidakberdayaan manusia di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ini juga berbicara tentang kasih kepada sesama meskipun kita disakiti. Juga berbicara tentang keteguhan iman dan pengampunan dosa, betapapun beratnya beban hidup ini karena dosa-dosa yang menekan kita. Juga berbicara tentang keadilan sosial dan perdamaian yang menyatakan keadilan dan damai di dalam Tuhan. Beatitude, bersikap yang benar di hadapan Tuhan. Beatitude adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit yang terkenal. Beatitude adalah kalimat pembuka khotbah yang masing-masing dimulai dengan kata berbahagialah atau diberkatilah. Beatitude mengajarkan tentang nilai-nilai penting dalam hidup, seperti rendah hati, kesedihan, kerinduan akan kebenaran, dan lain sebagainya. Apa yang kita dapatkan pesan moral dari khotbah di bukit ini? Khotbah di bukit memberikan pesan moral yang sangat penting bagi kehidupan orang Kristen. Khotbah ini mengajarkan tentang pentingnya kasih, belas kasihan, perdamaian, kesetiaan, keadilan. Dan pesan moral ini menjadi bagian dasar bagi pengajaran Kristen di seluruh dunia. Khotbah Yesus di bukit ini menjadi bagian penting di dalam pengajaran kita dimanapun kita berada. Khotbah ini mengajarkan nilai-nilai penting yang harus kita sharekan, kita bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, belum mengenal Juru Selamat, belum mengenal kebenaran. Dengan anugerah Allah semua itu dapat dilakukan. Khotbah di bukit ini memberi ideal untuk dibayangkan, sebab suatu tuntutan untuk mengasihi Allah sebagaimana Allah mengasihi kita sendiri. Khotbah di bukit ini menunjukkan perbedaan antara kebenaran yang dituntut oleh hukum Taurat dan apa yang dihadapkan
kepada murid-murid Yesus sebagai suatu antithesis. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dijiwai dengan kasih dari Tuhan. Saudara bebas memilih diberkati Tuhan atau celaka. Karena kaya, tertawa, kenyang, dan dipuji banyak orang. Semua itu seperti yang dijanjikan iblis waktu mencobai kemanusiaan Yesus dalam Matius 4 ayat 9. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka waspada saat saudara sudah peroleh semuanya. Karena berarti celakalah kamu karena sudah memperoleh semua itu saat membuat makin jauh dari Tuhan atau melupakan Tuhan. Tetapi jika saudara telah mendapat banyak hal, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada sesama. Ingatlah dan berbahagialah saat kita diberkati Tuhan dalam keadaan miskin, lapar, menangis, dibenci karena anak manusia atau karena Kristus, karena Juru Selamat. Kasih setia Tuhan itu kekal. Berbahagialah, diberkatilah engkau di dalam Dia, apapun yang saudara hadapi saat ini. Berjalanlah dengan Tuhan, dengan Juru Selamat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman pada pagi hari di mana kami diingatkan untuk tetap bersukacita, berbahagia karena berkat-Mu dalam segala kondisi yang kami hadapi. Ampunilah kami jika kami sering kali bersungut-sungut, takut, cemas, khawatir. Padahal kami percaya bahwa Engkau adalah Maha Kuasa, padahal Engkau adalah sumber berkat, sumber damai. Yang seharusnya kami tetap berbahagia dalam segala kondisi yang kami hadapi. Bapa di surga, tolong kami. Roh Kudus menguatkan kami, iman kami, bahkan merupakan sukacita, berbahagia karena mengikut Engkau apapun tantangan dan ancaman yang kami hadapi. Kami boleh dikuatkan, bahkan kami boleh menikmati campur tangan Tuhan, jalan keluar Tuhan. Kami mohon jika pada saat ini kami mengalami berbagai macam kesukaran karena mengikuti Engkau, karena melayani Engkau, biarlah Engkau kembali memberikan kami sukacita, kebahagiaan, karena mengingat kami diberkati, karena mengikut Tuhan. Bila kami setia sampai akhir melayani Engkau, mengikut Engkau, mengiring Engkau, kami hanya berharap kepada-Mu, bersandar kepada-Mu, dan kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk mendukung pelayanan bagi Tuhan, dan kita mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Dalam masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan setia hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Sambil kita persiapkan persembahan kita, mari kita pujikan pujian berikutnya. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Mari kita undur dari ibadah online ini. Kita siap untuk melakukan firman Tuhan dan hidup menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Mari kita akhiri dengan memujikan pujian doksologi dan akan disambung dengan berkat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini selesai. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk berpartisipasi atau bahkan berkolaborasi dan bersinergi dalam pelayanan,
Silakan saudara menghubungi WA nomor 0818030464550. Dan mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan dengan sukacita hidup di dalam Tuhan. Silakan saudara-saudara bersatu mengucap syukur kepada Tuhan. Ibadah online hari ini selesai.